Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianto Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, Teknik Otomotif Angkatan 4 Universitas Negeri Semarang, nomor induk mahasiswa 520 2020 085. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 15 Desember tahun 2020, kami akan melaksanakan pembelajaran daring untuk melengkapi syarat UKIN PPG, uji kinerja program profesi guru. Dan sebagai buktinya, kami sudah mendaftar dan sudah memprint out kartu peserta ujian. Sekian dan terima kasih. Saya Rizkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah. Terima kasih yang sudah hadir kembali dalam Google Meet Pak Novi dalam mata pelajaran PSPTKR ya, perbaikan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan dengan kompetensi dasar yang kini kita akan laksanakan atau akan kita perdalami, yaitu kopling. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan doa dulu. Salah satu peserta memimpin untuk doanya. Mas Dairobi untuk memimpin doa. Dari kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Doa mulai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita pembelajarannya ini lancar. Tolong untuk mic-nya kalau nanti tidak berkomentar untuk di mute ya, biar kita tenang belajarnya. Tapi kalau mau berpendapat, mau tanya, mau menyampaikan saran, nanti bisa dihidupkan mikrofonnya. Oke. Nah, anakku yang saya cinta dan saya banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran, tadi yang kedua adalah melakukan atau melantangkan yel-yel ya. Kita punya yel namanya yel SMK ya. Kalau saya sampaikan SMK, Anda jawab bisa. SMK? Bisa. Ya, ya. Bisa. Bisa. SMK? SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke, baik. Dengan yel-yel tadi mudah-mudahan semangat ya. Semangat dan Anda itu selalu termotivasi untuk menjadi sukses ya. Oke. Tadi sudah saya kirimkan link di Google Classroom untuk absensi. Anda sudah mengisinya tadi ya. Sebagai dasarnya adalah untuk mengabsen Anda pada kesempatan hari ini. Yang tadi sudah mengisi. Apri Vicky ada? Ada, Pak. Regia Purnama ada? Andre Arzainda ada? Ada. Dairobi ada? Ahmad Zulfian Abror? Hadir, Pak. Terima kasih dan mudah-mudahan kehadiran Anda ini akan bermanfaat untuk Anda sendiri dan untuk masa depan Anda ya. Insya Allah yang ikut pembelajaran ini sukses semuanya ya. Amin. Pada Google Meet ini ya, ini Pak Novi menginginkan Anda itu tampil wajah, tapi kalau misalkan gangguan sinyal ya silahkan, kalau Anda misalkan tampilan wajahnya sesekali saja ya, karena memang kondisi cuaca dan sinyal yang tidak stabil ya. Harapannya pada saat pembelajaran ini siswa bisa aktif ya, pembelajaran daring ini dengan Google Meet siswa bisa aktif, silahkan saling berinteraksi, tanya ataupun memberikan tanggapan pada saat Google Meet ini ya.
jangan takut salah dalam menyampaikan pendapat ataupun jangan malu pada saat bertanya ya. Ini kondisi pandemi corona ini, pandemi COVID-19 ini ya, harapannya Anda tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker ya, terus sering cuci tangan dan jaga jarak aman, hindari kerumunan ya, supaya Anda tetap sehat ya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kedepannya ya kita mungkin akan melaksanakan pembelajaran luring ya, yaitu pembelajaran tatap muka di sekolah. Maka dari itu harapannya Anda pada saat semester depan besok ya sudah mulai aktif pembelajaran, ikuti prosedur pencegahan COVID-19 ya dengan mentaati protokol kesehatan yang ada ya. Nih. Oke. Di protokol kesehatannya ke sekolah itu harus pakai masker ya, terus jaga jarak aman. Nanti satu kelas ya belum masuk full tapi nanti masih dibagi ya. Sebelum kita masuk pembelajaran ada pertanyaan. Pak Novi akan mempresentasikan materi tentang kopling. Mohon disimak baik-baik materinya itu. Ya. Oke, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar lagi pada mata pelajaran pembelajaran sasis dan pindah tenaga atau PSPTKR dalam kompetensi kopling ya. Anda nanti bisa melakukan unduhan ya materi pembelajaran kopling pada hari ini pada Google Classroom ya, dan ini adalah linknya yang bisa Anda download ya. Setelah itu ada daftar hadir awal siswa juga Anda isi ya, karena nanti akan saya gunakan sebagai daftar kehadiran di Google Meet ini. Pak Novi mau menyampaikan bahwa kopling pada pertemuan keempat ini ya, kita akan membahas kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya, terus IPK atau indikator pencapaian kompetensi harus kita pelajari pada kesempatan hari ini, tujuan pembelajaran, terus hasil Anda bisa nanti melihat hasil evaluasi dan LKPD pada pertemuan 3 ya. Terus nanti siswa juga melakukan apersepsi ya. Nanti Pak Novi akan menyampaikan atau bertanya satu persatu pada siswa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori kopling ya. Ini akan kita gunakan video diagnosa kopling untuk pengerjaan LKPD lembaga kerja peserta didik ya. Terus presentasi kelompok ya. Dengan kelompok nanti saya bagi menjadi 2. Setiap kelompok ada yang 4, ada yang 3 ya. Dan setelah itu nanti melaksanakan post test kopling ya, atau soal evaluasi belajar akhir. Kompetensi dasar yang kita laksanakan pada hari ini adalah mendiagnosis kerusakan kopling dan memperbaiki kerusakan kopling ya. Tapi kita fokus pada materi 3.15 ini, mendiagnosis kerusakan kopling. Model pembelajarannya adalah problem based learning, di mana siswa nanti akan kami berikan suatu permasalahan. Dalam memecahkan suatu permasalahan ini silakan dilakukan dengan diskusi kelompok dan bisa mengambil akses dari referensi atau literatur lain di internet ya. Dan tentang indikator pencapaian kompetensi harus kita laksanakan, harus kita perdalami, yaitu tentang menganalisis gejala kerusakan kopling, mendeteksi letak kerusakan komponen kopling dan menyimpulkan cara mengatasi kerusakan komponen. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menganalisis gejala kerusakan kopling ya. Yang kedua juga siswa diharapkan untuk mendeteksi letak kerusakan kopling dan harapannya siswa juga bisa menyimpulkan cara mengatasi kerusakan komponen. Oke, hasil LKPD dan post test kopling sebelumnya Anda bisa melihat ya. Mbak Sucita ini berapa ini ya, Anda tahu ya. Andre Arzainda ya, Erwin, Arsya Adib, Regia, Iko, Dairobi dan teman-teman yang lain ya. Ini hasil nilai total dari LKPD yang sudah Anda laksanakan kemarin pada siklus 3 ya. Baru sekitar 47% yang tuntas untuk LKPD ini. Sedangkan post test ini ada rata-rata kelasnya ini baru mencapai 65,71. Oke, Pak Novi mau tanya ini ya tentang
materi apersepsi ya. Pak Novi mau tanya pada Anda, ini di gambar depan itu gambar apa, Mas? Ayo. Kampas kopling. Kampas kopling, Pak. Betul, betul. Dan kenapa kok kampas kopling ini mengalami kerusakan seperti ini? Kenapa kok dia mengalami kerusakan? Ya karena udah aus, udah harusnya ganti. Ya, karena sering ditekan Sering ya. menginjak. Iya. Ya. Udah. Nah, betul. Karena sering menginjak kopling ini. Oke, betul. Ya. Terus, bagaimana kok akibatnya apabila komponen tersebut mengalami kerusakan, Mas? Akibatnya apa? Slip. Slip. Koplingnya berkurang. Iya, betul. Tenaga berkurang. Tenaga berkurang, Ya, koplingnya betul aus. sih, Pak. Ya, betul. Sip. Jadi ini komponen kampas kopling, di mana kampas kopling ini kalau dia rusaknya adalah karena aus. Kenapa kok bisa aus? Karena sering dilakukan penginjakan pedal kopling ya, maka akibatnya akan slip ya, terus bau hangus atau terbakar ya, terus perpindahan gigi transmisi sulit dilakukan, itu nanti akan terjadi seperti itu ya. Ini juga untuk mengingatkan Anda, saya juga membuat pretest pada Anda. Gambar kedua ini gambar apa, Mas? Mbak? Pegas? Apa, Dai? Iya, pegas diafragma. Pegas diafragma ya. Pegas diafragma ini rusaknya, salah satu rusaknya adalah ya, rusaknya diafragma ini karena iya, patah ini ya, patah. Jadi gambar pegas diafragma, betul ya. Pegas diafragma ini rusaknya di depannya adalah rusak karena patah atau aus ini ya. Akibatnya apa? Kalau bila aus, tekanan tidak merata ya, betul. Apalagi koplingnya bergetar, Pak. ya, kopling bergetar. Apalagi Kopling terasa berat atau keras. kopling terasa berat atau keras, betul. Jadi kalau mengalami keausan seperti ini bekas diafragma, maka dia akan berat koplingnya dan keras, koplingnya bergetar. Nah, ini komponen apa, Mas? Ini komponen kampas kopling ya. Komponen kopling, salah satunya ada disklat atau plat kopling ya. Jadi fungsi dari disklat atau plat kopling ini adalah untuk bidang gesek ya, bidang gesek sebagai sarana untuk meneruskan putaran dari mesin ke transmisi ya. Geseknya kemana? Yang mesin geseknya ke flywheel, yang kopling geseknya ke plat penekan ya, atau pressure plate ya. Jadi komponen-komponen atau bagian daripada plat kopling itu, yang pertama ada disc plate ya, terus ada cushion plate, ada rivet atau paukeling, dan fudging. Fudging ini adalah permukaan gesek ya. Terus ada clamp hoop. Terus ini ada gambar apa? Pegas diafragma, kopling pegas diafragma. Selain pegas diafragma ada pegas apa lagi, Mas? Koil. Iya, betul. Pegas koil. Mana keuntungannya itu kalau pakai pegas diafragma ya, karena sebagian besar itu mobil menggunakan pegas diafragma karena banyak keuntungannya, yaitu tekanannya ringan karena banyak itu, Mas ya, kayak matahari itu banyak ya. Yang kedua, tekanan plat kopling menjadi merata dan tekanan pegas tidak berkurang oleh adanya gaya sentrifugal. Tapi pun ada kerugiannya. Kerugiannya apa? Penekanan kopling itu lebih kecil karena pegasnya itu nggak sekuat pegas koil ya. Pegas koil kan melingkar itu ya. Nih. Tapi kalau pegas diafragma itu hanya berupa lempengan-lempengan besi ya. Ini adalah mekanisme penggerak kopling hidrolis ya. Selain kopling hidrolis itu ada kopling apa, Mas? Mekanik. Betul. Ada mekanis dan kopling hidrolis ya. Jadi kopling hidrolis ini bekerja ya, dia menggunakan bantuan dari fluida ya. Ini fluida ya. Jadi tekanan dari pedal kopling akan masuk ke master kopling dulu. Oke, anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, di sini kenapa Pak Novi menampilkan gambar
tentang K3 ya. Ini K3 ini merupakan protokol kesehatan Anda besok masuk ke sekolah ya. Mohon untuk mengikuti protokol kesehatan COVID ya. Yang pertama menjaga jarak ya, terus memakai masker ya. Sudah pernah dibagikan dulu kan maskernya dari sekolah untuk Anda semuanya ya. Cuci tangan. Oke, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan berikutnya Pak Novi akan menayangkan video kopling ya, di mana Pak Novi akan menampilkan kerusakan kopling, yaitu injakan kopling keras atau berat. Kita nanti akan menyimak ya penyebab, solusi dan juga tips-tips yang akan membuat kopling itu menjadi awet. Ini adalah sebagai dasar kita untuk melakukan pekerjaan atau mengisi lembar kerja peserta didik yang sudah saya kirimkan ke Google Classroom ya. Pak Novi akan menayangkan, tolong simak baik-baik ya supaya Anda nanti bisa mengerjakan LKPD-nya. Kopling mobil merupakan komponen dalam sebuah kendaraan yang berfungsi untuk memutuskan dan menentukan putaran dari mesin ke transmisi. Bagi pengguna matic mungkin tidak terlalu dipusingkan ketika sedang berada dalam kemacetan. Tapi bagi pengguna transmisi manual akan cukup menjengkelkan ketika sedang berada di kemacetan, apalagi ditambah pedal kopling mobil yang keras. Pada bagian lutut dan pergelangan kaki mungkin akan terasa pegal ketika pedal kopling mobil terasa keras atau berat. Kondisi pedal kopling mobil yang keras atau berat ini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa hal yang perlu kita ketahui. Namun sebagian besar dikarenakan kurangnya perawatan serta perilaku dalam mengemudi. Paling tidak kita tahu cara mengemudi yang baik, dan sebenarnya jangan meletakkan kaki di atas pedal kopling karena akan mempercepat kausan pada plat kopling. Kausan pada plat kopling bisa menyebabkan pedal kopling mobil terasa keras atau berat saat diinjak. Selain itu ada beberapa hal lainnya yang menyebabkan pedal kopling mobil menjadi keras. Nah, berikut ini beberapa penyebab pedal kopling mobil terasa keras atau berat. Yang pertama bisa terjadi pada rilis bearingnya. Rilis bearing yang berperan untuk menekan plat pegas diafragma yang terdapat pada cover clutch sangat berpengaruh jika komponen tersebut tidak bekerja atau rusak. Salah satunya sewaktu kita menginjak pedal kopling mobil akan terasa berat. Cara mengatasi masalah tersebut sebaiknya dilakukan penggantian terhadap komponen tersebut. Yang kedua bisa karena pilot bearing. Tidak jauh berbeda dari yang komponen yang berfungsi sebagai penopang input shaft dengan tujuan agar sejajar terhadap sumbu tengah poros engkol. Memang yang ketiga bisa karena kampas kopling. Tidak dipungkiri memang peran kampas sangat dibutuhkan dalam sistem kerja kopling. Kampas kopling mobil yang sudah tipis atau aus hanya akan menimbulkan masalah bila tidak segera diganti. Yang keempat bisa pada cover clutch. Umur komponen ini juga ikut andil sebagai penyebab kopling mobil terasa keras. Salah satunya pada matahari atau cover clutch yang sudah tua. Masalah ini timbul ketika pegas menekan plat kopling sudah mulai lemah. Kemudian yang kelima bisa karena pada komponen garing. Kinerja antara komponen pasti akan selalu menimbulkan gesekan. Hal tersebut memaksa untuk setiap komponen mesin harus tetap basah atau terkoneksi oli. Maka dari itu segera berikan pelumasan pada komponen seperti rilis bearing dan per matahari. Yang keenam bisa karena pada kabel koplingnya. Masalah yang paling umum yang sering menimpa kopling mobil keras, terutama untuk tipe mekanik, adalah kabel atau kawat baja yang seret, jarang dilumasi dengan oli, membuat kabel kopling mobil rawan garing dan ujungnya pun pedal kopling terasa berat. Kemudian penyebab yang terakhir bisa karena kebiasaan si pemakai. Penyebab pedal kopling mobil terasa keras selanjutnya datang dari kebiasaan yang salah dari pengendara. Dilihat sepele tapi menimbulkan kerusakan yang cukup signifikan.
Menginjak dan melepaskan kopling secara spontan dapat mengakibatkan plat kopling yang bergulung. Flywheel akan terasa berat, terlebih kampas kopling mobil juga akan cepat tipis atau aus. Untuk sedikit solusinya, tekan pedal kopling mobil secara perlahan sampai penuh dan lepaskan juga secara pelan-pelan, tentunya sesuai kecepatan mobil. Ada baiknya selama mengendarai mobil jangan suka menggantungkan kaki di atas pedal kopling. Oke, demikian tadi anak-anakku, Anda sudah menyaksikan tayangan video di atas ya, dimana video tadi itu menyampaikan atau mengulas tentang cara mendiagnosis kerusakan kopling ya, cara untuk mengetahui penyebabnya, cara memperbaiki ya dari kerusakan kopling yang terasa berat dan keras saat diinjak ya. Tayangan video tadi juga memberikan kita pengalaman bagaimana caranya kita untuk bisa membuat agar kopling itu menjadi awet ya. Ini. Oke, dari situ nanti mohon Anda ya, untuk melakukan diskusi kelompok dengan menjawab soal-soal atau pertanyaan yang ada di LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik ya. Di mana LKPD ini nanti Anda bisa unduh di Google Classroom ya. Bentuknya seperti ini yang sudah Pak Novi buat di Google Classroom ya. Ada 4 soal utama ya, yaitu tentang analisa setelah Anda mengamati tayangan video yang tadi Pak Novi sampaikan. Di mana diskusi kelompok ini nanti saya bagi 2 kelompok ya. Kelompok 1 nanti Mas Dairobi, Andre, Erwin, dan Apri Vicky. Kelompok 2 nanti Mas Regia, Sucita, sama Ahmad Zulfian Abror. Ya. Oke, nanti pada saat presentasi kelompok ya, Pak Novi beritahukan juknisnya, petunjuk teknis bahwa setiap kelompok nanti diwakili 1 peserta saja. Kelompok 1 dan kelompok 2 nanti tolong untuk melakukan presentasinya ya. Oke, saya berikan waktu untuk Anda melakukan diskusi dan menjawab lembar LKPD yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Iya, oke. Kelompok 1 siapa dulu? Yang lain untuk mematikan mic-nya biar tidak ramai. Siapa dulu yang akan mempresentasikan? Ya, Regia dulu menyampaikan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui kerusakan kopling, yaitu injakan pedal kopling yang terasa berat dan keras. Yang kedua, kita dapat menyimpulkan beberapa penyebab kerusakan dari kerusakan kopling tersebut. Ya. Antara lain bearing yang aus, kocak, atau tidak. Ya. Yang kedua, pilot macet. Yang ketiga, kampas koper atau diafragma aus. Ya. Kopling yang kering, yang kopling kering, dan kebiasaan pemakaian yang buruk atau injakan pedal kopling. Cara mengatasi kerusakan adalah mengganti atas aus, tipis, patah, atau rusak. Ya. Kemudian kita dapat melumasi bagian-bagian yang kering. Kemudian memperbaiki kebiasaan mengemudi yang baik dan benar. Ya, betul. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mas Regia Purnama yang sudah menyampaikan hasil presentasi dari kelompok 1. Berikutnya untuk kelompok 2 yang diwakili oleh siapa ini? Mbak Sucita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sucita Nurlela akan mewakili kelompok 2, yaitu tentang kerusakan kopling. Kerusakan kopling ada beberapa. Pertama, riles bearing aus, kocak atau rusak. Ya. Kedua, pilot bearing macet, aus atau rusak. Yang ketiga, kampas kopling aus atau tipis. Yang keempat,
flat cover atau bekas diafragma aus, rusak atau patah. Yang kelima, komponen-komponen kopling kering. Yang keenam, kabel kopling kering. Ketujuh, kebiasaan pemakaian yang buruk. Injakan pedal setengah kopling atau terlalu sering menekan kopling dan lain-lain. Nah, cara untuk mengatasi kerusakan tersebut adalah A. Mengganti komponen yang telah aus, tipis, patah, atau rusak. B. Melunasi bagian-bagian yang kering. C. Memperbaiki kebiasaan mengemudi yang baik dan benar. Tips-tips biar koplingnya awet ada 3, yaitu tekan pedal kopling mobil secara perlahan sampai penuh dan lepaskan juga secara perlahan-lahan sesuai kecepatan mobil. D. Selama pengendaraan mobil, jangan sering menggantungkan kaki di atas pedal kopling. Yang terakhir, hindari kebiasaan buruk berkendara atau sering setengah kopling, terlalu sering menginjak kopling, menggantung pedal kopling, dan menginjak dan melepas kopling secara kasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sucita yang sudah menyampaikan hasil presentasi dari kelompok 2. Setelah tadi Mas Regia dari kelompok 1 mewakili untuk presentasi. Ya, sebelum kita tanggapi, ada yang ditanyakan atau ada yang menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1 dan 2 tadi? Apa yang dimaksud dengan pilot bearing, Pak? Itu apa, Pak? Saya belum mengetahui dan bentuk bendanya gimana. Sebelum Pak Novi menjawab, ada yang tahu itu pilot bearing apa, Mas? Oke, letaknya di mana, Mas Day? Di dekat flywheel. Dekat flywheel. Oke, jadi pilot bearing itu adalah komponen yang ada pada kopling, ya. Itu yang disampaikan Mbak Sucita tadi, ya. Nomor 2B, ya. Pilot bearing mengalami kerusakan, ya. Lah pilot bearing mengalami rusak ini bisa menyebabkan injakannya jadi susah, ya, dan berat. Ini kalau pilot bearing mengalami kerusakan berupa aus. Pilot bearing letaknya di mana? Letaknya di flywheel. Fungsinya adalah bantalan luncur, ya, di mana dia bisa dimasuki oleh input shaft transmisi. Input shaft transmisi nanti muter bareng-bareng kopling. Jadi kopling sama transmisi nanti muter bareng karena ada input shaft transmisi. Input shaft transmisi dihubungkan ke flywheel dengan memakai pilot bearing. Jadi kalau pilot bearingnya ini rusak, ya tekanannya nanti jadi berat, ya, oleng nanti, ya. Oke. Mas Ahmad Julfian, paham? Ya, Pak, makasih udah paham. Ya. Ada lagi Mas Apri atau Mas Andri yang tanyakan? Ya, kalau tidak ada, ya, Pak. Dan selanjutnya saya harap untuk mengerjakan post test, ya. Post testnya itu ada 10 soal. Silahkan buka di Google Classroom Anda masing-masing, ya. Anda setelah selesai, ya, mohon Anda mengerjakan soal post test ini, dikerjakan dengan baik. Soal 10, ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini soal post test kopling seperti ini dikerjakan. Tempat ini ada 10 soal, ya. Dimana setiap soal nilainya atau poinnya 10, ya. Ya, bentuknya seperti ini. Tinggal Anda ngeklik saja salah satu jawaban yang dirasa Anda paling benar. Oke. Setelah selesai mengerjakan soal, nanti harapannya siswa langsung mengisi lembar observasi siswa, ya, dengan format Google Form, ya. Nanti mengisi nama, kelas, dan hari tanggal pelajaran daring ini, dan komentar yang akan Anda gunakan, ya, sebagai refleksi diri, ya. Baik, pembelajaran kita selesai. Terima kasih. Tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan dan jaga jarak aman, dan cuci tangan dengan air sabun dan air yang mengalir. Terima kasih, ya. Baik, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kira-kira dari pembelajaran tadi bisa kita simpulkan, ya, Pak. Coba Mas-mas salah satu ataupun nanti urut absen untuk menyampaikan kesimpulan atau pembelajaran hari ini. Silakan. Ingin mengetahui komponen-komponen kopling. Ya, untuk mengetahui kerusakan komponen-komponen kopling. Ada lagi?
Mas Dai? Kita menjadi tahu tentang berbagai macam kerusakan Ya, kopling betul. dan cara merawatnya. Betul. Kita bisa menjadi tahu cara mendeteksi kerusakan kopling dan cara memperbaiki dan merawatnya. Betul. Ada dia? Kita dapat mengetahui tips agar kopling menjadi awet. Betul. Jadi kita simpulkan bahwa pembelajaran kali ini ya, kita bisa mendeteksi gangguan-gangguan pada kopling dan cara memperbaikinya setelah kita melihat tayangan video tadi. Yang kedua, memiliki tips bagaimana caranya untuk membuat kopling itu awet ya, tentunya dengan cara pengoperasian kopling yang sesuai dengan SOP ya, tidak boleh setengah kopling, tidak boleh menginjak kopling terlalu sering, dan yang terakhir juga kaki jangan menggantung di pedal kopling supaya kita tidak terlalu sering menginjak pedal kopling ya. Ada lagi yang tanyakan? Ya, kita mau tanya Pak. Ya, apa Mbak Sucita? Kalau misal lagi di perjalanan tiba-tiba ada bau hangus, apa yang harus dilakukan? Oke, pertanyaan yang bagus Mbak Sucita Nurlela. Pernah mengalami hangus itu berarti ya. Jadi hangus ini juga dilihat kondisi pengendaraan ya. Kalau hangus pada posisi jalan rata, itu hangusnya karena mesin yang overheating ya. Kalau dia lagi turunan, hangusnya berarti karena rem yang terbakar. Tapi kalau dia lagi menanjak ya, berarti dia mengalami kampas kopling yang terbakar atau kampas kopling yang sedang menggesek ya. Jadi pada saat menanjak inilah kalau dia bau hangus, bisa dipastikan itu adalah bau hangus karena kopling terbakar atau karena gesekan ya. Paham ya? Jadi dilihat dari pengendaraannya ya. Mbak Sucita paham? Paham nggak Mbak Sucita? Oke, paham. Pada kesempatan akhir ini ya, Pak Novi berharap Anda selalu sehat, jaga protokol kesehatan supaya kita tetap sehat ya. Hindari kerumunan, memakai masker, dan tolong sering cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau pekerjaan ya. Sebelum Pak Novi akhiri ya, setelah ini nanti Pak Novi akan masuk ke Google Classroom. Silakan Google Classroom-nya diamati, diunduh, dan lakukan pekerjaan sesuai tugasnya masing-masing ya. Pak Novi nanti akan memeriksanya pada Google Classroom ya. Silakan lanjutkan forum diskusi ini di Google Classroom masing-masing ya. Terus untuk mengakhiri, salah satu siswa untuk memimpin doa. Doa dipimpin oleh Mas Andre Arzainda. Untuk mengakhiri pelajaran sore hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Pak Novi akhiri sekian. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat, tetap belajar, lanjutkan aktivitas. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku dalam